kembalikan hasil yang sudah kau dapatkan dari keluargaku, dariku dan juga anakku. Kau sudah menggunakan sesuatu yang buruk terhadap anakku. Kembalikan, kata Sumarni sembari ngomong sama Yanto. Hadi menyaksikan betapa seriusnya ibunya, betapa geramnya ibunya saat dirinya sedang benar-benar di dalam pengaruh yang tidak sewajarnya seorang ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Sunyi Sepi. Ada satu kisah yang membuat saya itu merasa sedih, karena ini cerita kelam salah satu narasumber, sebut saja Hadi, yang menceritakan perilaku orang tuanya sendiri. Ya mohon maaf, bukannya membuka aib perilaku orang tuanya, tapi ini pengalaman keluarga Hadi yang sebelumnya. Mereka ini ya keluarga yang baik-baik saja, tapi keluarga Hadi dan orang tuanya memang dikenal sebagai keluarga orang-orang praktisi lah. Nah, sebelum orang tuanya melakukan perilaku teluh atau sandat semacamnya, semua itu berawal dari sebuah kisah, yaitu perilakunya Hadi sendiri. Jadi Hadi itu mengenal sebuah keluarga yang terjalin secara baik-baik, dan itu pun tidak jauh dari tempat tinggal Hadi. Hadi dan ibunya, sebut saja Sumarni, itu mengenal salah satu rekan kerja. Tapi sebelum menjadi rekan kerja ini, sebenarnya Hadi dan ibunya Sumarni itu sudah menjalin hubungan keluarga antara Pak Yanto. Jadi Pak Yanto dan sekeluarganya itu sering datang untuk silaturahmi ke tempat Sumarni, ibunya Hadi. 1 bulan, 2 bulan, hampir setiap hari raya mereka berkunjung ke satu dengan yang lainnya. Nah, satu waktu Hadi bertemu dengan Pak Yanto, ngobrol-ngobrol. Nah, ini menceritakan tentang perilakunya Pak Yanto dan Hadi. Hadi yang waktu itu baru lulusan sekolah atau baru lulusan sarjana, yang waktu itu Hadi masih posisinya belum bekerja. Nah, Pak Yanto mempunyai inisiatif untuk mengajak bekerja sama dengan membuka usaha yang baru. Nah, tapi ada satu kendala menurut cerita Hadi itu. Pak Yanto itu mempunyai planning atau semacam rencana usaha, tapi butuh modal yang lumayan besar. Nah, waktu itu Pak Yanto menginginkan suatu usaha dengan hasil yang lumayan besar, tapi tidak didukung dengan kemampuan modal yang cukup. Nah, jadi Pak Yanto harus mencari modal, yaitu lewat siapa? Hadi, karena Hadi dikenal sebagai orang yang lumayan berada. Nah, Pak Yanto mencoba membujuk atau menceritakan bagaimana pekerjaan yang akan digeluti, yang akan ditekuni, dan itu pun Hadi dan Pak Yanto seakan-akan itu larut dalam angan-angan yang berlebihan. Hadi terima, Hadi menyetujui apa permintaan Pak Yanto. Tapi Hadi waktu itu sebagai seorang sarjana muda, nah sebagai seorang yang berpendidikan, Hadi menceritakan ke orang tuanya, yaitu Sumarni, Bu, ini ada rencana kerja yang hasilnya lumayan besar, tapi semua itu butuh modal. Nah, rencana usaha yang apa? Orang tuanya sempat menanyakan, usahanya seperti ini. Mohon maaf, usaha apa yang akan dilakukan saya tidak bisa menjelaskan di sini. Nah, waktu itu Pak Yanto yang sudah membujuk, yang sudah merayu Hadi dengan segala caranya itu, akhirnya Hadi itu tergiur dengan apa yang diinginkan
Pak Yanto. Hadi meminta orang tuanya untuk membantu memberikan modal. Tapi waktu itu yang namanya Bu Sumarni, dia itu bukan orang kaya yang seperti orang sekarang duitnya itu ada di rumah atau di bank. Tapi Sumarni itu hanya mempunyai aset-aset berupa sawah, berupa hasil panen, berupa kebun, dan juga mobil yang ada di rumahnya. Jadi kekayaan Sumarni, Hadi, dan keluarganya itu tidak berupa uang, tapi berupa aset-aset tanah. Nah, itu salah satunya Sumarni ini akhirnya menjual sawahnya, sebagian sawahnya dijual untuk modal pertama, diserahkan ke Pak Yanto. Pak Yanto menerima, memutarkan uang yang sudah diberikan sama Sumarni lewat Hadi. 1 bulan, 2 bulan. Nah, hasil yang kurang memuaskan dari modal yang nanggung, modal yang diberikan oleh ibunya Hadi ini, yaitu Sumarni, kurang banyak. Hasilnya pas-pasan. Hadi pun menerima hasil dari modal yang dikasihkan orang tuanya. Nah, Pak Yanto meminta lagi sama Hadi. Pak Yanto meminta lagi sama Hadi untuk memberikan modal lebih lagi. Hadi menceritakan bagaimana lika-likunya suatu pekerjaan yang membutuhkan suatu manajemen besar, yang membutuhkan suatu kemampuan lebih dalam menggeluti suatu usaha. Hadi berpikiran ini suatu rencana yang paling baik, ini rencana terbesar tanpa harus saya bersusah payah menjadi karyawan. Nah, Hadi meminta lagi ke orang tuanya untuk apa? Ya untuk meminta modal. 2 mobil dijual oleh Sumarni yang biasanya digunakan, satu untuk mengangkut hasil panen dan salah satunya mobil pribadi yang digunakan untuk keperluan keluarga. Dijual 2 mobil itu untuk apa? Ya untuk demi anaknya Hadi. Karena Hadi berkeinginan dia rela tidak harus menggunakan mobil, yang penting usahanya bisa berjalan. 2 mobil dijual, dikasihkan lagi modalnya untuk memutarkan usaha yang sedang digeluti Yanto dan Hadi. 1 tahun berjalan, hasil yang diharapkan Hadi dan Sumarni ini belum terlihat, hanya cukup untuk beberapa modal lagi. Tapi itu pun Pak Yanto selalu mengarahkan ke Hadi dan ibunya Sumarni, hasilnya itu katanya selalu diputarkan kembali untuk menambah modal. Jadi setiap kali hasil, jawaban dari Yanto ke Hadi dan Sumarni itu yang diceritakan atau yang diberikan jawaban itu kalau hasilnya itu digunakan untuk memutar usaha lagi agar jauh lebih berkembang, karena ini prosesnya butuh waktu lama. Bukan cuma 1 tahun, 1 tahun itu hanya untuk memutarkan usaha saja. Nah, 1 tahun tidak ada hasil, kurang besarnya modal, kurang besarnya hasil itu hanya kurang puasnya hasil yang diterima Sumarni sama Hadi. Sumarni meminta agar Yanto ini benar-benar bisa menekuni lebih giat lagi. Nah, tapi pada kenyataannya justru Yanto sendiri yang hanya meminta lagi modal tambahan ke siapa? Ke Sumarni tanpa perantara Hadi. Walaupun bekerja samanya dengan Hadi, Yanto datang sendiri langsung menemui Sumarni. Dia meminta lagi modal agar usahanya bisa cepat berkembang, agar tidak butuh waktu lama. Sumarni ternyata tertipu juga. Dia menyerahkan sebagian hartanya, aset-aset tanahnya, kebun dan ladang itu dijual, berikut sawahnya dijual lagi. Hasil panen yang baru saja dia terima, sementara ya apapun yang dia punya itu digunakan untuk apa? Ya untuk keperluan usahanya si Hadi dan Yanto. Singkat cerita, 2 tahun berjalan, usaha yang digeluti anaknya tidak terlihat hasil yang dominan, hasil yang signifikan. Sumarni mulai curiga. Uang yang sudah digelontorkan untuk modal usaha itu jumlahnya bukan cuma puluhan juta, ratusan juta yang dikeluarkan.
tapi kok hasilnya tidak jelas. Justru malah rumahnya Yanto yang direnovasi, mobilnya juga nambah, keluarganya juga mampu liburan setiap minggu. Nah, Sumarni mulai curiga saat itu. Nah, katanya yaitu semua kan hasil dari keluarganya sendiri, bukan hasil dari usaha yang digeluti Yanto dan Hadi. Tapi Sumarni tidak percaya begitu saja. Usut punya usut. Hadi dipaksa ditanya oleh Sumarni, kamu itu usaha macam apa? 2 tahun lamanya kamu bekerja dengan Yanto. Tidak ada hasil yang signifikan. Apakah mobil satu bisa terbeli atau sawah yang sudah terjual bisa kembali? Hadi bingung karena apa? Ya posisinya dia itu sebagai tangan kanan, bukan sebagai atasan. Dia menanyakan ke Pak Yanto, Pak Yanto ini gimana, ibu saya menanyakan terus. Nah, dijawab sama Pak Yanto, tenang, ini usaha masih berjalan, kamu lihat sendiri kan manajemennya, jumlah uang itu dilihatkan oleh Yanto ke Hadi. Ya Hadi masih percaya saja karena manajemen yang berupa rekapan-rekapan itu nyata. Tapi Hadi menceritakan ke ibunya tidak tahu menahu. Pokoknya yang dibutuhkan dari Sumarni itu apa? Hasil, bukan rekapan. Setelah desakan dari Sumarni untuk bisa membuktikan hasil dari pekerjaan yang digeluti anaknya dan Yanto, justru Yanto lah malah yang kabur. Jadi seakan-akan Yanto itu sudah menipu Hadi dan Sumarni. Kesal bukan main Sumarni, sewotnya bukan main. Nah, 1 bulan ditunggu tidak ada kabar, 2 bulan ditunggu kabar, didatangi keluarganya, lewat istrinya, lewat anak-anaknya, lewat simbahnya. Tidak ada jawaban yang pasti dari keluarganya tentang Yanto. Alasan sedang berangkat kerja, yang pulangnya nanti, mungkin sedang di Kalimantan, mungkin sedang di Pulau Jawa atau di luar Jawa, itu jawaban dari keluarganya. Jadi mutar-mutar, tidak ada kejelasan. Sementara posisinya Hadi itu di rumah, tidak ikut bersama Yanto. Nah, Sumarni semakin bingung, ini maksudnya apa? Diputar-putar terus tidak ada jawaban jelas, sementara tiap bulan yang dijanjikan hasilnya pasti tidak kunjung dikirim juga, tidak kunjung ditransfer juga. Hadi bingung harus bagaimana. Ya, lebih parahnya lagi, 3 bulan semenjak Sumarni mencari informasi tentang keberadaan Yanto, Hadi tanpa sepengetahuan orang tuanya mencari sendiri keberadaan Yanto, dihubungi Yanto oleh Hadi tanpa sepengetahuan orang tuanya. Ketemu di salah satu kota, menceritakan tentang ini bagaimana di orang tuamu mendesak hasil kerja kita. Nah, di waktu itu sudah mulai emosi. Lah Pak Yanto sendiri itu gimana? Ini sudah 2 tahun lebih loh Pak, sawah nggak kebeli, mobil nggak ada hasil, justru Bapak sendiri yang mampu merenovasi rumah, mobilnya baru lagi. Lah saya yang punya modal, hasilnya apa Pak? Kata Hadi waktu itu sama Yanto. Nah, Yanto menjelaskan hal-hal yang tidak masuk akal oleh Hadi. Pokoknya kamu tenang saja, saya janjikan kamu 2 bulan ke depan kamu akan mendapatkan semua apa yang sudah kamu modalkan. Pasti, kata Yanto waktu itu menjanjikan ke Hadi. Nah, setelah dijanjikan, Hadi balik lagi ke rumah menemui ibunya tanpa menceritakan apapun tentang dirinya yang baru saja ketemu dengan Pak Yanto. Nah, kejadian-kejadian aneh mulai terlihat, yaitu saat Yanto ini pernah ketemu, tapi setelah itu tiba-tiba kayak orang depresi. Jadi ya Hadi, seorang lulusan sarjana yang tertipu oleh keluarganya, yaitu rekan kerjanya Yanto. Ternyata Yanto ini berpikirnya lebih ke arah
yang lebih parah lagi, ingin menguasai harta Sumarni dan Yanto, ingin menguasai harta Sumarni dan Hadi. Jadi janji 2 bulan yang dijanjikan Yanto ke Hadi, Hadi ini dibuat seakan-akan depresi oleh Yanto. Karena tekanan dari orang tuanya, hasil yang tidak jelas, ditambah lagi ternyata Yanto bermain di belakang. Dengan cara apa? Menggunakan perantara yang lain lewat media dukun agar Hadi ini tidak lagi datang menemui Yanto. Diteror lewat apa? Lewat sandat atau lewat hal apapun yang tujuannya agar Hadi ini tidak lagi menagih atau mendatangi Yanto. Nah, tapi berbeda dengan Sumarni. Yanto yang berusaha menteror Sumarni, yang berusaha ingin menguasai harta Sumarni dan Hadi, justru saat Yanto dengan media dukunnya itu diketahui langsung oleh Sumarni. Ya, karena Sumarni ini salah satu orang yang memang dikenal sebagai seorang praktisi, tapi bukan dirinya, orang tuanya, yaitu salah satu keturunan dari praktisi di lingkungan setempat. Sebenarnya Yanto tahu kalau Sumarni itu adalah anak dari seorang praktisi, tapi Yanto tetap bersikeras kalau apa yang dimiliki Sumarni sama Hadi ini harus jadi miliknya. Dengan cara apa? Ya menipu itu, menipu modal-modalnya agar keluar semua. Nah, yang lebih kejamnya Yanto terhadap Hadi yaitu apa? Dengan cara menyandat si Hadi. Hadi disandat sampai hampir 1 bulan lamanya tidak bisa apa-apa, hanya ada di dalam rumah. Posisi tubuhnya semakin kurus, sementara pikirannya tidak karuan. Pola hidupnya juga tidak jelas, tidak tahu arah kemana. Nah, Sumarni yang tahu betul bagaimana ada sesuatu yang ganjil di antara lingkup Hadi yang sedang dalam keadaan tidak karuan. Sumarni sadar betul ini ada orang yang tidak menyukai Hadi, yang tujuannya ingin agar dirinya tidak kemana-kemana. Nah, setelah ditelusuri oleh Sumarni, ternyata si pengirim itu siapa? Yanto. Sumarni sangat kesal waktu itu, benar-benar merasakan bagaimana dia sudah tertipu, apalagi tahu kalau anaknya disandat, dan juga dirinya sendiri ternyata juga diserang oleh sesuatu, yaitu dari kirimannya Yanto. Ini maksudnya apa? Sudah ngambil harta, mau nyandat juga. Sumarni menceritakan ke siapa? Ke salah satu keluarganya, yaitu kakaknya Sumarni sendiri. Kang, saya digini-gini, Kang, saya itu sudah ketipu, terus keponakan sampan itu di rumah juga keadaannya kayaknya lagi kesadar. Saya bingung ini harus gimana, apa perlu ini dikembalikan atau dibalas saja. Nah, kakaknya mendengar cerita semua satu persatu tentang perilakunya Yanto terhadap Hadi dan adiknya yaitu Sumarni. Tanpa pikir panjang, Sumarni disuruh melakukan sesuatu. Kalau memang caranya seperti itu, kata Hadi dan Sumarni, gunakanlah cara yang paling ampuh daripada cara yang lain. Jangan gunakan media-media lain. Ya, karena memang keluarganya keluarga praktisi, jadi tahu cara-cara bagaimana mengembalikan sandat dan mengembalikan hal-hal gaib. Nah, waktu itu Sumarni melakukan ritualnya dengan cara yang aneh. Dia berendam di sungai setiap jam 1 malam sampai jam 4 pagi. Waktu orang istirahat tidur, Sumarni berendam. Dan itu dilakukan sampai kurang lebih katanya itu hampir 40 hari lamanya. Tujuannya apa? Ya untuk membendangi dirinya, katanya untuk membendangi dirinya dan juga mengembalikan pengaruh sandat yang dikirim oleh Yanto. Tapi bukan cuman itu saja. Bukan cuma mengembalikan, tapi menyerang balik dengan sesuatu yang sudah diriadui atau yang sudah ditirakati oleh Sumarni, yang tujuannya satu untuk mengembalikan
tubuhnya anaknya Hadi agar bisa sembuh dan juga bisa menyerang balik Yanto. Dendam yang sudah sangat berkecamuk di dalam hati Sumali nekat. Seorang perempuan, seorang ibu-ibu rela dirinya menceburkan ke dalam sungai setiap malam hampir kurang lebih 40 hari lamanya. Demi apa? Demi kesembuhan anaknya, demi orang yang sudah menipu ini biar merasakan bagaimana sakit yang dialami anaknya dan merasakan bagaimana rasanya ditipu dan sebagainya. Singkat cerita, 40 hari sudah dilakoni, 40 hari sudah selesai diriadoi. Sumani melihat dari jauh bagaimana keadaan Yanto. Tidak berselang lama, hanya 3 hari semenjak Sumarni melakukan ritual berendam selama 40 hari di sungai, 3 hari setelahnya Yanto yang sedang keluar bersama keluarganya terdengar kabar kalau keluarganya tertabrak kereta api. Jadi semua keluarga dari Yanto, istrinya dan kedua anaknya itu meninggal di tempat. Wallahu a'lam, kata Hadi dan Sumarni. Jadi saat ritual selesai, saat semua yang dilakukan tujuannya untuk menyembuhkan Hadi dan ingin mengembalikan juga menyerang balik apa yang sudah dilakukan Yanto terhadap Hadi dan Sumarni. Sumarni tidak pantang mundur, dia rela melakukan apapun. Nah, itu yang dirasakan oleh si keluarganya Yanto. Semuanya habis diterjang kereta api, tapi anehnya Yanto masih hidup, tapi tidak utuh dalam bentuk tubuhnya. Jadi Yanto itu ternyata masih hidup dalam kecelakaan kereta api itu, tapi keluarganya dari 2 anak dan istrinya meninggal di tempat. Yanto merasakan bagaimana kehilangan keluarga terdekatnya. Yanto tahu bagaimana rasanya hidup sebatang kara tanpa orang yang mendampingi atau merawatnya. Nah, saat itu Sumarni datang dengan beraninya. Dia datang menengok Yanto, pura-pura tidak tahu. Nah, setelah di hadapannya, dia mengatakan sesuatu yang tidak sewajarnya. Hadi yang menyaksikan orang tuanya, yaitu ibunya Sumarni. Inilah akibat perbuatanmu sendiri, Tok. Kalau kamu bermain api, jangan harap kamu akan lepas dari api ini. Dan bukan cuma itu saja. Sumarni mengatakan apa? Kembalikan hasil yang sudah kau dapatkan dari keluargaku, dariku dan juga anakku. Kau sudah menggunakan sesuatu yang buruk terhadap anakku. Kembalikan, kata Sumarni sembari ngomong sama Yanto. Hadi menyaksikan betapa seriusnya ibunya, betapa geramnya ibunya saat dirinya sedang benar-benar di dalam pengaruh yang tidak sewajarnya seorang ibu. Dia tahu betul bagaimana karakter ibunya. Kalau ibunya itu disakiti, maka akan jauh lebih lagi sakit yang akan diberikan oleh ibuku. Nah, itu yang diceritakan Hadi. Ya, bukan soal bagaimana Hadi bisa mengembalikan semua apa yang dilakukan Yanto, tapi ini semua karena pengaruh yang ada dalam lingkup lingkaran keluarganya Hadi dan Sumarni sebagai keluarga praktisi. Memang cerita ini cerita yang sangat kelam bagi Hadi karena ibunya sendiri yang demi anaknya, demi keluarganya, dia rela melakukan apapun walaupun itu harus dirinya yang melakukan sesuatu yang sebenarnya Hadi pun tidak mampu untuk melakukan ritual yang dilakukan ibunya. Dari cerita ini kita bisa ambil pelajaran bahwa betapa perjuangan seorang ibu demi anak
itu benar-benar dilakukan oleh seorang ibu, walaupun dalam cerita ini ada sedikit mengandung misteri, mistis, dan juga pengaruh dendam di dalam cerita ini. Tapi ambil sisi baiknya, ambil sisi positifnya. Inilah seorang ibu yang siap pasang badan demi apapun untuk anaknya. Dia rela menggunakan sebagian besar hartanya untuk anaknya, dan dia rela anaknya yang dalam keadaan apapun, orang tua akan bertanggung jawab dan pasang badan untuk melindungi anaknya. Terima kasih untuk kalian yang sudah like, terima kasih untuk kalian yang sudah komen, yang sudah memberikan masukan dan mendukung cerita-cerita dari Sunyi Sepi ini. Semoga kedepannya bisa lebih menghibur dan memberikan hal yang baik untuk kalian semua sobat Sunyi Sepi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.